Pernahkah Anda merasa tubuh Anda semakin lelah, padahal Anda sudah makan sehat, minum vitamin, dan mencoba tetap aktif? Atau mungkin Anda pernah terbangun tengah malam, merasa gelisah, sendirian, dan bertanya, kenapa saya merasa semakin jauh dari kehidupan yang dulu saya kenal? Jika ya, video ini dibuat khusus untuk Anda. Karena kenyataannya, banyak orang lanjut usia berpikir bahwa menua berarti menyerah. Menyerah pada ingatan yang memudar, kekuatan tubuh yang melemah, dan hari-hari yang terasa sepi. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa tidak harus seperti itu? Dalam video ini, Anda akan menemukan 6 kebiasaan sederhana namun sangat kuat yang bisa mengembalikan energi Anda, mempertajam pikiran Anda, memperkuat otot Anda, memperdalam tidur Anda, dan, yang paling penting, menghidupkan kembali koneksi yang mungkin telah hilang. Dan tidak, ini bukan tentang obat. Bukan juga tentang rutinitas berat. Ini tentang hal-hal kecil yang bisa Anda mulai hari ini, di rumah Anda sendiri, yang akan berdampak luar biasa dalam beberapa minggu ke depan. Kami akan membahas bagaimana satu panggilan telepon bisa memperpanjang umur Anda. Kenapa tidur malam yang tenang lebih kuat dari suplemen mahal? Dan apa yang bisa Anda lakukan jika Anda merasa sudah terlalu lelah atau terlalu terlambat untuk memulai? Jangan lewati 1 detik pun. Karena setiap bagian dari video ini bukan hanya informasi. Ini adalah undangan untuk hidup lebih penuh, lebih sehat, dan lebih berarti, mulai dari sekarang. Mari kita mulai bersama. Kalau Anda belum subscribe, tekan tombol subscribe dan loncengnya ya, biar gak ketinggalan video baru. Kalau suka topiknya, komentar angka 1. Kalau kurang cocok, tulis 0. Masukan Anda sangat berarti. Sekarang, ayo mulai videonya. Dan inilah pertanyaannya untuk Anda. Pertanyaan sederhana, namun bisa mengguncang hidup Anda hingga ke akarnya. Kebiasaan kecil apa yang baru-baru ini Anda lakukan, yang membuat Anda merasa lebih hidup, lebih berarti, lebih? Anda, tolong, luangkan waktu sejenak. Renungkan. Dan jika Anda bersedia, tulislah jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Karena siapa tahu, jawaban Anda mungkin menjadi cahaya bagi orang lain yang sedang tersesat dalam kabut rutinitas harian mereka. Sekarang, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Dari kebiasaan pertama, yang sering diremehkan karena kesederhanaannya, namun memiliki kekuatan luar biasa untuk membalikan arah hidup seseorang. Kebiasaan 1, jalan kaki harian. Ya, hanya berjalan kaki. Bukan yoga mahal, bukan kelas kebugaran digital, bukan alat olahraga canggih dari iklan televisi. Hanya sepasang kaki, sedikit waktu, dan keberanian untuk memulai. Inilah kebiasaan paling sederhana, paling alami, namun begitu dahsyat dalam melawan proses penuaan. Setiap langkah yang Anda ambil bukan hanya menggerakkan tubuh, tapi juga membangkitkan kembali semangat hidup yang mungkin sudah lama tertidur. Ketika Anda berjalan, jantung Anda berdetak lebih kuat, mengingatkan bahwa Anda masih hidup dan masih berjuang. Paru-paru Anda terbuka, menghirup dunia dengan nafas yang lebih dalam. Sendi Anda melonggar, rasa sakit perlahan mereda. Dan, secara perlahan namun pasti, pikiran Anda menjadi lebih jernih, lebih ringan. Tapi keajaiban sejati dari jalan kaki bukan hanya apa yang terjadi hari ini. Keajaiban sejatinya adalah apa yang terjadi esok, minggu depan, tahun depan, jika Anda bersedia melangkah hari ini. Menurut Sekolah Kedokteran Universitas Harvard, berjalan kaki selama 30 menit setiap hari dapat menurunkan risiko penyakit jantung hingga 40%. 40%. Itu bukan hanya angka. Itu adalah perbedaan antara menghabiskan tahun-tahun emas Anda di rumah sakit atau di taman bersama cucu-cucu Anda. Itu adalah hidup Anda, yang lebih panjang, lebih kuat, lebih merdeka. Saya ingin Anda bertemu dengan Pak Roni, seorang pensiunan montir dari Yogyakarta. Umurnya kini 73 tahun. Beberapa tahun lalu,
Ia bahkan tidak sanggup menaiki tangga rumahnya sendiri tanpa terengah-engah. Kaki saya berat sekali. Pikiran saya seperti tersumbat. Saya pikir, ya, inilah yang terjadi kalau sudah tua, katanya lirih, dengan sorot mata yang saat itu mulai kehilangan cahaya. Tapi segalanya berubah saat dokter menyarankan satu hal kecil, berjalan kaki. Tidak ekstrim. Hanya 10 menit per hari. Perlahan, hari demi hari, langkah demi langkah. 2 tahun berlalu. Sekarang Pak Roni berjalan 2 mil setiap pagi, tanpa tongkat, tanpa rasa nyeri di punggung, dan, yang paling menakjubkan, tanpa keluhan mental yang dulu menghantuinya. Dengan senyum yang kini tak pernah absen dari wajahnya, ia berkata, rasanya seperti diberi tambahan 10 tahun hidup. Tapi bukan hanya jumlah tahunnya. Saya merasa bebas. Saya merasa menjadi diri saya sendiri lagi. Itulah kekuatan berjalan kaki. Ia memperlancar sirkulasi darah. Ia menurunkan tekanan darah. Ia mengalirkan oksigen segar ke otak, menjernihkan pikiran, menstabilkan emosi, dan membawa kembali kejernihan yang selama ini mungkin tenggelam oleh beban hidup. Bagi Anda yang kini berusia di atas 60 tahun, jalan kaki bukan hanya olahraga ringan. Ini adalah terapi alami, pengobatan emosional, kunci kebebasan. Gratis. Tanpa efek samping. Hanya butuh komitmen kecil yang konsisten. Dan inilah fakta yang sering terlupakan. Manfaat mental dari berjalan kaki bahkan bisa melampaui manfaat fisiknya. Sebuah studi dari Universitas Stanford menemukan bahwa berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga 60%. Jadi jika Anda merasa mandek, putus asa, sendirian, atau tertutup awan kecemasan, keluarlah. Kenakan sepatu. Biarkan ritme langkah Anda mengangkat beban batin yang telah lama Anda pikul diam-diam. Bayangkan masa depan Anda. Anda berusia 85 tahun. Bukan duduk tak berdaya di kursi roda. Bukan tertidur di sofa sepanjang hari. Tapi berdiri tegak, berjalan perlahan namun pasti di jalur taman yang sama seperti ketika Anda berusia 55 tahun. Kicauan burung mengiringi Anda. Hangatnya matahari menyapa punggung Anda. Anda merasa tenang. Anda merasa kuat. Anda merasa hidup. Itulah janji dari kebiasaan ini. Bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang kemajuan. Bukan tentang kecepatan, tapi tentang ketekunan. Dan Anda tidak perlu langsung mulai besar. Cukup 5 menit. Keliling blok. Jalan kecil setelah makan malam. Atau hanya bolak-balik di ruang tamu sambil menunggu iklan TV selesai. Setiap langkah itu penting. Setiap langkah adalah bisikan lembut kepada tubuh Anda, kepada jiwa Anda. Aku masih di sini. Aku belum menyerah. Saya masih peduli. Dan saya tahu Anda pun masih peduli. Meskipun tubuh tak lagi sekuat dulu, meskipun dunia terasa bergerak lebih cepat daripada kaki Anda melangkah. Tapi satu hal tak berubah, Anda masih punya kendali. Kendali atas satu keputusan kecil setiap hari. Dan salah satu keputusan paling kuat yang bisa Anda buat, adalah terus berjalan. Bagi Anda yang mencari kesehatan alami untuk lansia, jalan kaki tetap menjadi kebiasaan sederhana yang bisa disesuaikan dengan kemampuan tubuh Anda hari ini. Anda bisa berjalan sendiri, membiarkan pikiran Anda melayang bebas, menenangkan badai dalam hati. Atau Anda bisa berjalan bersama sahabat lama, pasangan, bahkan cucu, dan merasakan kembali hangatnya koneksi manusia yang selama ini mungkin mulai pudar. Anda bisa berjalan perlahan, satu langkah kecil setiap kali. Anda bisa berjalan cepat, dengan detak jantung yang mengingatkan bahwa Anda masih hidup. Tapi apapun caranya, satu pesan tetap sama. Jangan berhenti. Teruslah berjalan. Karena menua dengan anggun tidak berarti kembali ke masa muda. Itu berarti bergerak maju dengan martabat.
dengan niat, dengan kekuatan dalam kesederhanaan. Dengan kebiasaan tenang yang, jika dilakukan setiap hari, mampu menyelamatkan Anda dari tahun-tahun yang terbuang karena penyakit, ketergantungan, dan keputusasaan. Anda tidak perlu tubuh yang sempurna untuk memulai. Tapi jika Anda mulai hari ini, tubuh Anda akan perlahan berubah. Menjadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih bersinar. Dan hidup Anda akan terasa lebih bermakna. Inilah waktu Anda. Inilah kebiasaan Anda. Inilah pilihan Anda yang kelak akan disyukuri oleh diri Anda di masa depan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 1 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Kebiasaan nomor 2, makanlah untuk hidup lama, bukan untuk kenyang sesaat. Karena makanan adalah lebih dari sekadar bahan bakar. Makanan adalah pesan. Setiap suapan Anda mengirimkan sinyal ke tubuh, apakah untuk memperkuat atau merusak? Apakah untuk menyembuhkan, atau perlahan-lahan menghancurkan dari dalam? Banyak orang mengira penuaan dimulai dari tulang yang melemah atau otak yang melambat. Tapi kebenarannya seringkali lebih sederhana, dan lebih mengkhawatirkan. Penuaan dimulai dari piring makan Anda. Dan jika Anda sekarang berusia di atas 50 tahun, apa yang Anda konsumsi hari ini jauh lebih penting dari sebelumnya. Tubuh Anda tidak seperti dulu. Ia butuh lebih banyak cinta. Lebih banyak perlindungan. Lebih banyak dukungan untuk melawan peradangan kronis, memperbaiki kerusakan sel, menjaga kekuatan sistem imun, dan menunda proses penuaan. Namun begitu banyak lansia justru memilih jalan pintas, makanan cepat saji, makanan beku, camilan kemasan. Mudah, cepat, dan murah. Tapi harga yang sebenarnya dibayar bukan di kasir melainkan di rumah sakit. Dan di masa depan Anda. Izinkan saya memperkenalkan Bu Erni. Usianya 68 tahun, tinggal di Yamagata. Dahulu ia menjalani pola makan seperti kebanyakan orang. Roti tawar untuk sarapan, sosis dan mie instan untuk makan siang, nasi instan dan makanan beku di malam hari. Hari-harinya terasa berat. Tubuhnya lesu. Sendi-sendinya nyeri. Tekanan darahnya naik perlahan tanpa disadari. Hingga suatu hari, saat duduk di ruang periksa, dokternya menatap langsung ke matanya dan berkata dengan tenang, "Ibu sedang memberi makan penyakit, bukan memberi makan kesehatan." Kalimat itu menembus hatinya. Dan hari itu juga, Bu Erni mengambil keputusan kecil. Bukan diet ketat. Bukan menghitung kalori. Hanya satu perubahan, kembali ke makanan yang tampak seperti berasal dari bumi. Bayam segar untuk sarapan. Wortel panggang untuk makan siang. Salad dengan alpukat dan minyak zaitun untuk makan malam. 6 bulan kemudian, 7 kg turun. Kolesterolnya menurun drastis. Energinya kembali. Kepalanya terasa ringan. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa hadir sepenuhnya dalam hidupnya sendiri. Inilah inti dari nutrisi untuk lansia. Bukan tentang larangan, tapi tentang pilihan bijak. Pilih makanan utuh. Makanan yang tumbuh dari tanah, berenang di laut, atau tumbuh di pohon. Sayuran hijau seperti kale, bayam, dan daun kol penuh dengan vitamin K, menjaga kepadatan tulang dan mengurangi risiko patah tulang. Ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan tenggiri kaya akan omega 3, yang memperlambat penurunan kognitif dan menjaga kejernihan pikiran. Biji-bijian utuh seperti gandum dan beras merah membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, mencegah rasa lemas dan letih di sore hari. Dan satu hal yang sering dilupakan, hidrasi. Saat usia bertambah, rasa haus berkurang, tapi kebutuhan air tetap tinggi. Air bukan hanya untuk menghilangkan dahaga. Ia adalah pengangkut kehidupan, mengalirkan nutrisi, menjaga suhu tubuh,
membantu fungsi ginjal, dan membuang racun. Pilih air putih daripada soda. Pilih teh herbal daripada minuman manis botolan. Tambahkan irisan lemon, mentimun, atau daun mint jika itu membantu Anda minum lebih banyak. Karena menurut penelitian dari jurnal neurologi, lansia yang menjalani pola makan gaya Mediterania, penuh sayur, buah segar, biji utuh, protein tanpa lemak, dan lemak sehat, memiliki penurunan risiko gangguan otak hingga 30%. Itu bukan hanya statistik. Itu adalah masa depan Anda yang lebih utuh. Itulah perawatan sejati. Bukan dari pil, tapi dari garpu. Dan mari kita bicara jujur. Anda tidak perlu hidup seperti biksu. Anda tidak harus berhenti makan coklat selamanya. Tapi Anda harus tahu bahwa ada perbedaan besar antara memanjakan diri dan merusak diri sendiri. Daging olahan, camilan kemasan, sereal manis, semuanya mempercepat penuaan dari dalam. Dan yang lebih menyakitkan, mereka mencuri tahun-tahun terbaik dari hidup Anda, secara diam-diam. Makanan tidak hanya mengisi perut. Makanan memiliki kuasa untuk menyembuhkan atau melukai. Mereka bisa membuat sendi Anda meradang, pikiran Anda tumpul, dan tubuh Anda terasa seperti membawa beban dunia. Itulah sebabnya begitu banyak dokter memulai nasihat untuk lansia bukan dari obat, tapi dari piring makan Anda. Karena inilah satu-satunya bagian dari kesehatan Anda yang bisa Anda kendalikan, 3 kali sehari, setiap hari, dan dampaknya jauh melampaui yang Anda kira. Dan kabar baiknya, ini tidak harus rumit. Anda tak perlu gelar gizi. Anda hanya perlu satu panduan sederhana. Jika makanan itu tidak tampak berasal dari alam, kemungkinan besar itu tidak membantu Anda. Tubuh Anda tidak meminta kesempurnaan. Ia meminta perhatian. Anda tidak perlu kelaparan. Anda hanya perlu memberi makan tubuh Anda dengan cinta. Bukan demi angka di timbangan. Bukan demi penampilan luar. Tapi demi energi yang nyata, demi pikiran yang jernih, dan demi kebebasan untuk hidup tanpa bergantung pada kursi roda atau resep obat yang panjangnya seperti daftar belanja. Karena ketika tubuh Anda terasa sehat, Anda tidak sekadar hidup, Anda menikmati hidup itu. Anda lebih ringan, lebih aktif, lebih ceria. Anda tertawa lebih lepas. Anda bergerak tanpa rasa takut. Anda hadir, sepenuhnya, dalam momen-momen kecil yang berarti besar. Sekarang, buka kulkas Anda. Lihat isinya. Apa yang Anda lihat? Apakah makanan-makanan itu mendekatkan Anda pada masa depan yang Anda impikan? Masa depan yang penuh kendali, kejernihan, dan kekuatan? Atau justru menahan Anda dalam tubuh yang lamban, sendi yang nyeri, dan pikiran yang lelah? Pilihan ada di tangan Anda. Anda punya kekuatan untuk memilih makanan yang akan menjaga kemandirian Anda, melindungi ingatan Anda, dan mencegah penyakit-penyakit yang sering kita pasrahkan sebagai faktor usia. Makan dengan baik bukan tentang larangan. Itu tentang niat. Dan setiap suapan yang disadari adalah satu langkah menuju hidup yang bukan hanya panjang, tapi terasa bermakna di setiap napasnya. Mulailah dari 1 kali makan hari ini. Buatlah segar, berwarna, penuh arti. Kebiasaan ketiga, jaga ketajaman pikiran Anda. Jangan biarkan usia mencuri ingatan Anda secara diam-diam. Karena yang sering mengkhawatirkan kita saat menua adalah kehilangan kekuatan fisik. Tapi tahukah Anda? Yang paling menakutkan adalah ketika pikiran mulai menghilang perlahan, dan kita masih sadar saat itu terjadi. Dimulai dari hal kecil. Nama cucu yang sulit diingat. Janji yang terlewat. Dompet yang lupa ditaruh di mana. Awalnya dianggap biasa. Cuma lupa sebentar. Tapi kemudian terjadi lagi. Dan lagi. Sampai akhirnya, Anda mulai ragu pada diri sendiri.
Ini kenyataan yang jarang dibicarakan. Penurunan daya ingat bukan keniscayaan. Itu seringkali hasil dari kelalaian. Dan kabar baiknya, otak Anda bisa dilatih. Sama seperti otot. Sama seperti jantung. Membaca adalah salah satu cara terbaik untuk itu. Setiap kali Anda membaca novel, surat kabar, puisi, atau bahkan resep masakan, otak Anda bekerja. Ia memproses. Ia mengingat. Ia membayangkan. Itu seperti angkat beban, tapi untuk memori Anda. Lalu ada teka-teki silang. Sudoku. Permainan kata. Semua itu mengasah bagian otak yang bertanggung jawab atas fokus, logika, dan pemecahan masalah. Penelitian gabungan dari Universitas Tokyo dan Kyoto membuktikan bahwa lansia yang rutin bermain puzzle mengalami peningkatan kecepatan berpikir dan daya ingat jangka pendek secara signifikan. Ini bukan hiburan biasa. Ini adalah senam pikiran. Izinkan saya memperkenalkan Ibu Marta, 70 tahun, dari Osaka. Setelah pensiun, ia mulai merasa kehilangan pijakan. Lupa hal-hal kecil. Bingung menyusun rencana harian. Awalnya ia merasa takut, tapi tidak menyerah. Ia mulai membaca setiap pagi di taman. Ia bermain kata di tabletnya. Bahkan ia mendaftar kelas bahasa Spanyol pemula di pusat komunitas. Dan apa yang terjadi? Rasanya seperti pikiran saya bangun kembali dari tidur panjang, katanya. Saya merasa lebih waspada. Saya merasa lebih hidup. Dan yang mengejutkan, saya menikmatinya. Itulah kuncinya, kesenangan. Saat Anda menikmati prosesnya, otak Anda tetap terlibat. Ia membentuk koneksi baru. Ia tumbuh. Belajar melukis. Belajar main gitar. Menjelajahi teknologi. Semua itu bukan sekadar hobi. Itu adalah bentuk perlawanan terhadap penuaan. Dan jangan lupakan penguat otak yang paling sering diremehkan, percakapan. Berinteraksi. Berbagi cerita. Mendengarkan dengan sepenuh hati. Merespons dengan pemikiran yang jernih. Ketika Anda berbicara, tertawa, bahkan berdebat sehat dengan orang lain, otak Anda menyala. Ia bekerja. Ia berkembang. Menurut penelitian dari Mayo Clinic, lansia yang tetap aktif secara sosial menunjukkan penurunan kognitif yang lebih lambat, dan bahkan memiliki risiko demensia yang lebih rendah. Inilah alasan mengapa tips kesehatan untuk lansia tidak boleh hanya fokus pada tubuh. Kebugaran mental bukan sekadar tambahan, itu adalah fondasi. Bukan pilihan, tapi kebutuhan. Dan kabar baiknya, Anda tidak perlu menghabiskan berjam-jam setiap hari untuk menjaga otak Anda tetap aktif. Cukup dengan 15 menit membaca buku favorit, mengisi satu teka-teki silang, atau mengangkat telepon dan berbicara dengan seseorang yang Anda sayangi. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 2 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Kecil? Ya. Tapi pilihan kecil yang dilakukan secara konsisten memiliki kekuatan besar. Mereka menjaga bagian paling berharga dari proses menua dengan sehat. Rasa diri Anda sendiri. Karena menua dengan baik bukan sekadar tentang menjaga tubuh agar tetap bisa bergerak, tapi tentang menjaga jiwa Anda tetap terjaga. Tetap penasaran. Tetap terlibat. Tetap sadar dan hadir dalam hidup Anda sendiri. Ingat ini, memori Anda bukan hanya koleksi nama, tanggal, atau tempat. Itu adalah jembatan antara siapa Anda dulu, siapa Anda hari ini, dan siapa yang masih Anda cintai. Jadi, sebelum Anda memilih bagaimana Anda akan menghabiskan sore ini, tanyakan pada diri sendiri dengan jujur. Apakah yang saya lakukan ini memperkuat otak saya? Atau perlahan-lahan membiarkannya melemah?
Anda tidak butuh teknologi mahal. Anda hanya perlu alasan yang kuat. Dan izinkan saya memberi Anda alasan itu. Karena pikiran Anda layak untuk dijaga. Karena kisah hidup Anda belum selesai. Dan karena bagian terbaik dari hidup ini, senyuman cucu Anda, percakapan larut malam dengan pasangan, tawa bersama teman lama, semua itu masih menunggu kehadiran Anda yang sepenuhnya sadar dan terhubung. Otak Anda mendengar apa yang Anda berikan padanya. Jadi beri ia cerita yang membuatnya berpikir. Beri ia tantangan yang membuatnya bertumbuh. Beri ia percakapan yang menyentuh jiwa. Karena inilah cara Anda melindungi ingatan, dengan memilih untuk tidak menyerahkannya. Kebiasaan keempat, tetap kuat saat menua. Banyak orang mengira usia yang melemahkan tubuh mereka. Tapi kenyataannya, bukan angka usia yang mengurangi kekuatan Anda, tapi hilangnya otot. Inilah kondisi yang disebut sarkopenia, kehilangan massa otot secara bertahap. Diam-diam, tanpa suara, tapi sangat nyata. Dimulai sejak usia 40-an, dan semakin cepat setelah 60 tahun. Namun, kabar baiknya adalah, sarkopenia bukan vonis. Ini bisa dilawan. Bisa diperlambat. Bisa dibalik. Bukan dengan pil. Bukan dengan terapi mahal. Tapi dengan kebiasaan sederhana bernama latihan kekuatan. Karena otot Anda adalah kunci kemandirian Anda. Tanpa otot, berdiri dari kursi jadi perjuangan. Membawa belanjaan jadi beban. Naik tangga jadi tantangan. Tapi dengan otot, Anda mendapatkan kembali kebebasan. Kekuatan. Harga diri. Lihatlah kisah Pak Arman, mantan tukang pos berusia 74 tahun dari Kyoto. Satu kali jatuh ringan di supermarket menjadi peringatan keras. Dokternya memberitahu bahwa kehilangan otot telah membuat tubuhnya rentan terhadap cedera serius. Tapi Arman tidak menunggu. Ia melawan. Ia mulai pelan. Push up di dinding selama 5 menit. Angkat botol air sebagai pengganti beban. Squat ringan dekat meja dapur untuk melatih lututnya. 3 bulan berlalu. Arman tidak hanya lebih stabil. Ia lebih kuat. Saya tidak mengira hasilnya sebesar ini, katanya dengan mata berkaca. Sekarang saya bisa bangkit dari kursi tanpa harus mencari sandaran. Dan rasanya luar biasa. Inilah esensi dari kekuatan lansia. Bukan soal mengangkat beban besar. Tapi soal tidak kehilangan kekuatan yang sudah Anda miliki. Dan semakin Anda menua, semakin penting bagi Anda untuk mempertahankannya. Mulailah dengan tubuh Anda sendiri. Gunakan kursi sebagai penyangga saat squat. Gunakan botol air sebagai dumbbell sederhana. Lakukan pelang berdiri di dinding untuk melatih otot perut Anda. Tidak perlu gym. Tidak perlu pelatih pribadi. Anda hanya perlu niat dan keberanian untuk bergerak. Menurut National Institute on Aging, hanya dengan latihan kekuatan 2 kali seminggu, Anda bisa meningkatkan keseimbangan, mengurangi risiko jatuh, memperkuat tulang Anda. Dan itu bukan hanya bermanfaat. Itu bisa menyelamatkan nyawa Anda. Karena bagi mereka yang berusia di atas 65 tahun, jatuh adalah salah satu penyebab utama cedera serius dan kehilangan kemandirian. Dan inilah kenyataan yang jarang dikatakan dengan cukup jujur, otot yang kuat bukan hanya tentang fisik. Itu tentang harga diri. Tentang kekuatan batin. Tentang keberanian untuk tetap hidup sepenuhnya. Otot yang kuat adalah garis pertahanan pertama Anda terhadap kehilangan kendali, terhadap rasa takut akan kejatuhan, terhadap kecemasan saat berdiri dari tempat tidur dan bertanya-tanya, apakah saya bisa hari ini? Ini sangat emosional. Saat Anda merasa lemah, Anda mulai ragu. Anda ragu melangkah keluar rumah. Anda menghindari tangga.
Anda enggan berjalan-jalan di taman. Anda berhenti bermain dengan cucu Anda. Anda mulai menarik diri dari hidup yang dulu Anda nikmati. Hidup menyempit. Hari-hari menjadi lebih sunyi. Tapi latihan kekuatan mengubah segalanya. Bukan hanya menguatkan otot. Ia mengembalikan rasa percaya diri Anda. Ia memberi Anda kembali kendali atas tubuh Anda dan atas hidup Anda. Dan ini bagian yang sering diabaikan. Latihan kekuatan membuat Anda merasa muda kembali. Bukan karena angka usia Anda berubah, tapi karena postur tubuh Anda membaik. Karena langkah kaki Anda terasa lebih mantap. Karena Anda bisa berdiri lebih tegak, menatap dunia tanpa takut. Dan setiap kali Anda mengangkat sesuatu dengan lebih mudah dari sebelumnya, ada bisikan halus dalam hati Anda yang berkata, "Saya masih bisa. Saya belum selesai." Inilah esensi dari kesehatan lansia. Bukan hanya soal mengobati setelah tubuh lemah, tapi soal mencegah, mengambil langkah lebih dulu sebelum segalanya runtuh. Kalau tujuan Anda adalah hidup mandiri dan bahagia setelah usia 60 tahun, kekuatan adalah fondasi yang tidak bisa ditawar. Bukan demi penampilan, tapi demi kebebasan. Bebas bergerak. Bebas menjalani hidup tanpa rasa takut jatuh. Bebas berkata, "Saya masih sanggup." Jadi, saat Anda bangkit dari kursi, atau meraih sesuatu dari lemari atas, tanyakan pada diri Anda dengan jujur. Apakah saya merasa kuat? Jika jawabannya, tidak, maka inilah waktunya untuk bertindak. Karena penuaan tidak mencuri kekuatan Anda, ketidakaktifanlah yang melakukannya. Dan tubuh Anda, bahkan sekarang, sedang menunggu isyarat dari Anda untuk mulai melawan. Kebiasaan nomor 5, koneksi sosial. Ini adalah obat yang sering diabaikan. Tapi dampaknya sangat nyata. Anda bisa makan bersih. Anda bisa berjalan setiap pagi. Anda bisa angkat beban dan tidur 8 jam semalam. Tapi kalau semua itu Anda lakukan dalam sunyi, sendirian, maka tetap saja ada yang hilang. Koneksi manusia bukan sekadar hal baik untuk dimiliki. Ia adalah bagian penting dari kelangsungan hidup. Dan bagi lansia, ini mungkin bentuk penyembuhan paling kuat yang tidak tersedia di apotek manapun. Kesepian bukan hanya perasaan. Ia adalah tekanan biologis yang nyata. Penelitian yang diterbitkan di Perspectives on Psychological Science menyebutkan bahwa kesepian kronis meningkatkan risiko kematian dini hingga 26%. Itu setara dengan bahaya merokok 15 batang rokok setiap hari. Kesepian meningkatkan peradangan. Ia melemahkan sistem imun. Ia mempercepat penurunan kognitif. Tubuh Anda tahu saat Anda kesepian, dan ia merespons. Otak Anda tahu. Dan jantung Anda juga tahu. Lihatlah kisah nyata Bu Karina, janda berusia 76 tahun dari Shizuoka. Setelah suaminya meninggal dan anak-anaknya pindah, ia tinggal sendirian di rumah. Setiap hari terasa sama. Sunyi. Kosong. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia baik-baik saja, sampai akhirnya tidak. Tidurnya terganggu. Tekanan darahnya naik. Ingatannya memudar. Hingga suatu hari, dengan setengah ragu, ia bergabung dengan klub buku lokal. Dan perlahan, hidupnya mulai berubah. Percakapan mingguan. Tawa bersama. Sebuah alasan untuk menantikan hari esok. Dalam suaranya yang lirih, ia berkata, "Saya tidak sadar betapa rindunya saya mendengar seseorang menyebut nama saya." Itulah kekuatan koneksi sosial. Ia meneguhkan bahwa Anda masih berarti. Ia mengingatkan bahwa Anda masih bagian dari dunia ini. Dan ini tidak harus besar atau sulit. Satu panggilan telepon ke sahabat lama. Jalan sore bersama tetangga. Membantu di kebun komunitas.
menjadi relawan di perpustakaan setempat. Ini lebih dari sekadar bersosialisasi. Ini adalah penguat daya tahan hidup. Gratis, efektif, dan sangat bermakna. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran-pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar angka 3 di bawah agar saya tahu bahwa Anda masih menonton video ini bersama saya. Kesepian menutup dunia Anda. Ia mengecilkan ruang hati Anda. Ia memudarkan semangat Anda. Tapi koneksi justru membuka segalanya. Ia membawa cahaya masuk kembali. Ia memperluas pandangan, mengangkat semangat, dan memperkuat tubuh Anda dari dalam. Saat Anda bicara dengan seseorang, otak Anda melepaskan oksitosin, hormon yang menurunkan stres dan meningkatkan kebahagiaan. Detak jantung menjadi tenang. Sistem imun diperkuat. Pikiran menjadi tajam dan segar. Penelitian menunjukkan bahwa lansia yang tetap aktif secara sosial jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mengalami demensia, depresi, atau penyakit kronis. Pikirkan ini. Berapa kali Anda merasa lebih baik hanya karena mengobrol dengan seseorang? Bukan tentang percakapan berat. Tapi karena Anda merasa didengar, diingat, disambut. Itu bukan kebetulan. Itu adalah reaksi kimia. Itu adalah penyembuhan yang dimulai dari dalam, dan tidak bisa dibotolkan. Itulah mengapa pengobatan alami untuk lansia tidak bisa hanya dibatasi pada ramuan, pil herbal, atau teh hangat di sore hari. Pengobatan alami sejati juga berarti kehadiran manusia. Itu berarti menempatkan diri Anda di tempat di mana seseorang mengenal nama Anda, ingin tahu kabar Anda, dan tulus peduli bahwa Anda masih ada di dunia ini. Anda tidak perlu keramaian. Anda tidak butuh kerumunan. 1 atau 2 orang yang benar-benar peduli bisa menjadi obat paling ampuh yang pernah Anda rasakan. Dan jika hidup membuat itu terasa jauh, jika orang-orang telah pergi, pindah, atau berubah arah, Anda tetap bisa membangun kembali. 1 pesan. 1 undangan. 1 cangkir kopi yang dibagikan. Itulah titik awal untuk membuka kembali jendela kehidupan. Karena kenyataannya, Anda tidak diciptakan untuk menjalani tahap ini sendirian. Anda diciptakan untuk dikelilingi, dilihat, dan disertakan. Dan jika Anda membaca ini atau menonton video ini, dan merasa sedikit kosong, sedikit sunyi, tolong, jangan tunggu. Ambillah langkah pertama. Hubungi teman lama. Kirim pesan sederhana. Bergabung dengan komunitas lokal. Datang ke pertemuan mingguan. Sapa seseorang di taman. Berbagi tawa dengan tetangga. Bukan besok. Hari ini. Karena jantung Anda, otak Anda, dan masa depan Anda akan berterima kasih untuk itu. Kebiasaan nomor 6. Tidur yang dalam dan memulihkan. Kebiasaan yang sangat penting, tapi terlalu sering dianggap sepele. Tidur bukan kemewahan. Tidur adalah bengkel malam tubuh Anda. Tempat tubuh Anda memperbaiki sel, memperbarui kekuatan, dan menyembuhkan luka, baik yang terlihat maupun yang tak tampak. Namun ironisnya, seiring bertambahnya usia, tidur seringkali menjadi hal pertama yang rusak. Dan yang paling tragis, banyak yang tidak menyadari kerusakan itu sampai segalanya terasa kacau. Tidur yang buruk bukan hanya membuat Anda lelah. Ia memudarkan ingatan. Ia merusak suasana hati. Ia memperlemah sistem imun. Ia membuat hari Anda terasa lebih berat, dan hidup Anda terasa lebih sempit. Padahal, kenyataannya, tidur adalah salah satu kebiasaan umur panjang paling kuat yang ada. Tapi kebanyakan orang tidak mulai memperbaikinya sampai tubuh mereka menjerit. Pak Michael, 67 tahun, dari Colorado, tahu betul tentang ini. Ia terbiasa terbangun 3 hingga 4 kali setiap malam.
Obat tidur dari dokter membuatnya mengantuk sepanjang hari. Solusinya datang bukan dari farmasi, tapi dari rutinitas. Ia mulai tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari. Ia berhenti menatap layar ponsel setelah pukul 8 malam. Ia melakukan peregangan ringan sebelum tidur. Ia meredupkan lampu dan menenangkan pikirannya sebelum rebahan. Apa hasilnya? Saya tidak hanya tidur lebih nyenyak, katanya. Saya mulai berpikir lebih jernih. Tekanan darah saya menurun. Energi saya kembali. Dan saya merasa seperti diri saya yang dulu. Inilah kekuatan tidur. Bukan sekadar istirahat, tapi pemulihan. Saat Anda tidur, otak Anda membuang racun, secara harfiah membersihkan sisa metabolisme yang menumpuk sepanjang hari. Tidur memperkuat memori, menyeimbangkan hormon stres, dan mengatur insulin untuk mencegah kelelahan dan kenaikan berat badan yang tak diinginkan. Tanpa tidur yang cukup dan berkualitas, kebiasaan sehat lainnya, berjalan, makan bersih, bersosialisasi, tidak akan bekerja optimal. Tidur adalah fondasi. Tanpa fondasi yang kuat, bangunan kesehatan Anda akan perlahan runtuh. Dan inilah fakta yang jarang dikatakan. Kebutuhan tidur Anda tidak berkurang seiring bertambah usia. Yang berubah adalah kemampuan tubuh Anda untuk tertidur dan tetap tertidur. Itu bukan kegagalan. Itu adalah biologi. Dan biologi bisa kita bantu dengan kebiasaan yang mendukung. Mulailah dengan menciptakan lingkungan yang ramah tidur. Redupkan lampu 1 jam sebelum tidur. Jauhkan layar ponsel, tablet, dan televisi. Jaga kamar tetap sejuk, tenang, dan gelap. Minumlah air secukupnya, tapi hentikan 2 jam sebelum tidur. Hindari kafein dan makanan berat di malam hari. Jika pikiran Anda masih sibuk, tuliskan isi hati Anda dalam jurnal sebelum tidur. Dengarkan musik yang menenangkan. Meditasi ringan. Doa. Apapun yang membantu menutup hari dengan tenang. Ingatlah, tidur bukan akhir dari hari. Tidur adalah awal dari penyembuhan. Jika berjalan memperkuat otot Anda, tidur membangun kembali kekuatan itu. Jika makanan memberi energi, tidur memprosesnya dengan bijak. Jika percakapan menyalakan pikiran, tidur menyegel semua kenangan itu agar tetap utuh. Dan Anda tidak butuh kesempurnaan. Anda hanya butuh konsistensi. Bahkan 3 atau 4 malam tidur nyenyak setiap minggu bisa menurunkan peradangan, meningkatkan fokus, dan mengangkat semangat hidup Anda. Jadi malam ini, berikan tubuh Anda hadiah yang telah lama ia pinta. Ciptakan ruang suci untuk istirahat. Hormati tidur Anda seperti Anda menghargai kunjungan ke dokter terbaik. Dan bisikan pada diri Anda. Saya layak untuk merasa segar. Saya layak untuk merasa hidup. Dan semuanya dimulai malam ini. Sekarang, setelah Anda menyaksikan seluruh video ini, apa yang paling menyentuh hati Anda? Apa satu hal yang baru Anda sadari, yang selama ini Anda abaikan? Dan yang lebih penting, apa satu kebiasaan kecil yang akan Anda mulai praktikkan dalam hidup Anda mulai hari ini? Silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Kami ingin tahu apa yang paling berarti bagi Anda, karena setiap pengalaman Anda bisa menjadi inspirasi bagi orang lain di luar sana yang juga sedang mencari harapan. Dan jika video ini memberi Anda wawasan baru, memberi semangat, atau membuat Anda merasa tidak sendirian dalam perjalanan menua ini, jangan lupa untuk memberikan like, bagikan ke orang yang Anda cintai, dan subscribe ke channel YouTube kami. Karena hidup sehat setelah usia 50 bukanlah mimpi, itu adalah pilihan. Dan Anda layak untuk hidup yang lebih kuat, lebih jernih, dan lebih terhubung. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.